Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajwin. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal penalaran umum untuk sesi 5 soal prediksi SNBT 2025. Oke, kita ke soal pertama dulu. Ini soal tentang pola. Aku bacakan 3, 5, 9, 17. Angka berikutnya adalah seperti yang aku bilang sebelumnya, jauh sebelum video ini, aku udah bilang bahwa untuk menentukan suatu pola barisan atau pola bilangan itu ada 3, teman-teman ya. Kalau teman-teman lupa, silakan tonton video aku tentang 5 soal penalaran umum di sebelum video ini ya. Ada kalau nggak salah ya. Tapi nggak lama dari video ini ya. Oke, kita akan tulis dulu 3, 5, 9, 17. Jadi salah satu yang aku bahas itu adalah ada pola pangkat ya. Adanya pola pangkat. Nah, pola pangkat itu adalah pola yang bersusun didasarkan atas pangkat tertentu. Misalkan 1, 4, 9, 16. Ini kan pangkat semua ya, 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat. Atau bisa juga jadi 2 berapa? 2, 5, berapa lagi? 2, 5, 13, 14 ya. Dan seterusnya. Ini kan pola pangkat juga. Kenapa pola pangkat? Karena dari sini ke sini 3, tambah 3, dari sini ke sini itu tambah 9. Jadi dari sini ke sini itu tambah 27 ya. 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, di sini 3 pangkat 3. Itu ya, ini namanya pola pangkat. Oke, kita lihat di soalnya itu 3 ke 5 adalah 2, 5 ke 9 4, 9 ke 17 8 ya. Nah, ini pangkat 2 ya, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Jadi dari 17 ke selanjutnya itu pasti 2 pangkat 4 atau 16 ya. 17 ditambah 16 adalah 33. Jadi jawabannya 33 teman-teman ya. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Oke, ini untuk soal selanjutnya sama seperti sebelumnya ya, pola. Terus kalau misalkan teman-teman belum menonton video aku sebelumnya mengenai 5 soal pembahasan 5 soal penalaran umum, itu teman-teman harus nonton itu dulu karena itu akan menjadi dasar penyelesaian soal pola. Karena aku ngasih 3 tips tadi ya. Oke, ini pada soal selanjutnya aku akan menggunakan pola yang kedua ya, yaitu pola loncat. Pola loncat. Oke. 24, 24, 24, 27, 25, 24, 25, 28, 26, 24, 2 angka berikutnya apa ya? Oke, aku akan menggunakan pola loncat. Jadi mungkin aku sekilas aja ya ngejelasin. Yang aku jelaskan di video sebelumnya itu ada 3 tips untuk menentukan sebuah pola yang sebagian besar mengacu pada 3 aturan tersebut. Yang pertama, pola aritmatika yang menjumlahkan, mengurangkan, membagikan, mengkalikan ya. Yang kedua, pola loncat. Jadi satu suku itu nggak harus ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini gitu ya. Yang ketiga, tadi pola pangkat gitu ya. Jadi setiap sukunya itu didasarkan atas pangkat tertentu gitu ya.
Oke, ini mungkin aku akan coba loncat 1 ya. Ini tambah 0, terus dari sini ke sini tambah 1, dari sini ke sini tambah 0. Oke, ini berpola ya. Dari sini ke sini tambah 1. Nah, berarti dari sini ke sini itu harusnya ditambah 0 ya. 0, 1, 0, 1, 0. Jadi ini 26. Selanjutnya, untuk yang kedua adalah ini. 24 ke 27 ditambah 3. 27 ke 24 dikurangi 3. 24 ke 28 ditambah 4. 28 ke 24 dikurangi 4. Nah, ingat ya. Plus 3 min 3 nambah 1 plus 4 min 4. Berarti di sini nambah 1 lagi. Plus 5. Berapa? 24 tambah 5? 29. Jawabannya adalah 26 dan 29. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini untuk soal selanjutnya, teman-teman. Ini sepertinya soal bahasa Panda ya, kalau zaman sekarang bilangnya. Nggak tahu bahasa Panda atau bahasa apa gitu ya. Nah, sebenarnya ini yang aku kan udah ini ya, udah mengambil mata kuliah teori bilangan. Nggak mengambil sih, aku lebih kepada belajar mandiri ya, karena waktu itu nggak ada yang ngambil teori bilangan ya. Makanya aku belajar mandiri dan aku dapat ya. Aku mendapatkan suatu materi dari hasil belajar aku tersebut, namanya itu kriptografi. Ya, kriptografi. Jadi dalam kriptografi itu intinya adalah menjelaskan suatu kode. Ya, menjelaskan suatu kode. Jadi sistemnya itu kayak teman-teman menggunakan WhatsApp ya. Ketika teman-teman mengatakan halo atau mengetikkan halo di message-nya ya ke teman kalian, nah maka yang diterima oleh pihak ketiga itu bukan huruf-huruf seperti ini, tapi biasanya itu berupa kode. Nah, kode ini yang harus dipecahkan oleh kriptanalis. Kriptanalis. Kalau nggak salah ya. Nah, jadi ini adalah orang yang memecahkan kode ini. Jadi, sebenarnya yang diterima oleh pihak ketiga itu bukan halo, tapi sesuatu kode yang udah dibuat gitu ya polanya. Nah, ini yang namanya kriptanalis. Nah, biasanya kalau aku agak lupa dikit ya karena udah lama aku belajar kriptografi. Kalau nggak salah plain text ya. Ini tuh namanya plain text. Gitu. Jadi dari cipar itu berupa kode gitu kalau nggak salah ya. Kode yang ya ini kayak gini, udah jelas gini ya. Diubah ke plain text, diubah ke sesuatu bahasa yang kita pahami. Jadi dari yang tadinya kode cipar diubah ke plain text yang kita pahami. Nah, cipar ini yang harus dipecahkan oleh kriptanalis. Gitu ya. Nah, itu gambaran yang pernah aku pelajari di kriptografi. Teman-teman juga pasti udah pernah menggunakan WhatsApp gitu ya. Itu juga merupakan salah satu implementasi dari kriptografi ya. Oke. Kita punya kata Indonesia ya. Aku akan jelaskan seefektif mungkin teman-teman ya, biar teman-teman tidak terlalu pusing mendengarkan kata-kataku yang seringkali membingungkan ya. KPFQ. KPFQ. PGUKC. PGUKC. Oke, teman-teman, sebenarnya gampang aja ya. Kalau di kriptografi itu kita punya sebuah
plain text, namanya plain text. Ini namanya zipper ya kalau nggak salah ya. Aku gak mau nuliskan zipper, takutnya salah. Tapi ini aku bisa bilang plain text. Nah, ini tinggal menyamakan saja salah satunya. Nah, misalkan huruf A di plain text itu sama dengan huruf C di zipper. Ya. Jadi A itu sebenarnya sama dengan C di zipper ya. Jadi ini plain text, plain text. Ini plain text itu yang sebenarnya ya. Plain text. Jadi kalau A sama dengan C di zipper berarti B itu sama dengan B, C, D ya. Dan seterusnya ya. C sama dengan E, D, nanti E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, sampai Malaysia ya. Malaysia itu ada huruf G. M, N, O, P, Q, R, S, T, U, W, X, Y, Z. Nah, ini juga sama C, D, E, ini F, ini G, H, I, J, K, L, M, N. Nah, bener ya. Lihat, ini Indonesia, ini I, ininya K ya, sama ya. Lihat kebunku, ini ya. I sama K sama ya. Berarti memang berurutannya seperti ini. M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, B. Nah, sekarang kita akan memecahkan, kita akan memberikan sebuah kode untuk Malaysia. Jadi, dari plain text, kita akan ubah ke zipper. Aduh, lupa lagi namanya apa gitu ya. Plain text-nya adalah Malaysia. Malaysia. Kita akan ubah ke zipper. M-nya, ini zippernya ya. Aku mungkin tulis aja zipper ya. Mungkin aku agak lupa namanya ya. M untuk, sorry. Ini plain text ya, berarti M-nya di sini, di atas. Sorry. M-nya di atas. Nah, ini berarti ya. Kasih kuning, M. Berarti O ya, biru aja. Berarti O untuk M, A-nya adalah C, L-nya adalah L untuk di plain text adalah N, terus A-nya adalah O, Y-nya di plain text adalah A, S-nya di plain text, R, S, T, U ya ini lah, U, ini S ya, yang I-nya adalah I-nya K, dan A-nya adalah C. OCNU AUK. OCNU AUK ya. Jadi jawabannya adalah OCNU AUK. Ada gak ya? OCNU. Kenapa ada U, bro? Bentar, bre. Malaysia kan? Bentar, Malaysia kan? M A L A. Oh, Okno Aukace. Okno, nggak ada Okno. Okno. OCNO. Malay. Ada A kan? Iya, A-nya ada 2. Malaysia. Jadi harusnya huruf kedua dan keempatnya sama. Ini C ya. C huruf keduanya sama. Kalau C di zipper adalah huruf A. Oh iya, ya lupa ya. OCNC. Ini sorry, OCNC. Ini kan A ya. Ini M.
M-A-L-A, Malay. Y-nya, S-nya untuk U, Malaysia. Nah, ini ya. O-C-N-C, AUKC. O-C-N-C, AUKC. O-C-N-C, AUKC. Nah, jawabannya adalah D. Oke, teman-teman. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, ini untuk soal selanjutnya. Oke. Aku bacakan dulu ya. Tentukan angka yang tepat untuk melengkapi pola pada segitiga di bawah ini. Oke, pada video sebelumnya yang udah aku sebut berkali-kali, aku juga sudah menjelaskan mengenai pola geometri. Ya, dalam pola geometri juga ada 3 ya yang sering muncul. Polanya itu dia searah jarum jam, berlawanan arah jarum jam, sama bersilangan ya, biasanya ya. Itu udah aku jelasin di video sebelumnya. Oke, bagaimana untuk menentukan polanya yang ini ya? Mungkin kita akan mengecek untuk segitiga 1. Kita akan buat dulu searah jarum jam dulu ya. Oke, mungkin di sini aku 1 ditambah 8, 9, 1 tambah 8, 9, lalu 9 itu kita bagi dengan 3, 3. Oke, tidak sama dengan 2 ya. Berarti salah. Kita akan coba untuk mereverse. Kita akan coba untuk melakukan sebaliknya ya. Berlawan arah jarum jam. 8 kurangi 1. Coba 8 kurangi 1. 7. Nah, 7 ini kita akan kurangi dengan 3. 4. Nah, hasilnya kita akan akarkan supaya jadi 2. Ini diperbolehkan teman-teman ya. Diperbolehkan. Karena membuat pola itu sebebas mungkin ya. Jadi jawabannya adalah 7 kurang 3, 4. Akar 4 adalah 2. Oke, itu pola yang bisa dibilang benar ya. Kita coba ke sini. 6 kurangi 1 berarti akar dari 6 kurangi 1 dikurangi 1. Sama dengan akar dari 5 kurang 1, 4. Sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah 2. Kalau teman-teman ada pikiran lain, nah ini aku sebenarnya udah dapat yang satu lagi. Cuman aku ragu ya. 1 ditambah 8, ini aku pakai yang searah jarum jam. 1 ditambah 8, kayak tadi ya. Dibagi dengan 3. Dibagi dengan 3. Habis itu kita kurangi dengan 1. Ya, kita kurangi dengan 1. Ini kan sama dengan 2 ya. 1 tambah 8, 9. Bagi 3, 3 dikurangi 1, 2. Kalau kita masukin ke pola yang tanda tanya ini, 1 tambah 6 dibagi 1 dikurangi 1 sama dengan 7 bagi 1, 7. Kurang 1, 6. Nah, ini jawabannya ada 2. Tapi mana yang mungkin benar? Yang mungkin benar, dan aku udah konfirmasi ke kunci jawabannya teman-teman sebenarnya ya. Jawaban yang benar adalah yang 2. Ini ya. Mungkin kenapa ini kan cuman kunci jawaban yang gak ada pembahasannya ya. Mungkin kenapa 2 ini dikatakan benar karena memang sesuai dengan polanya yang tidak menambah mengurangi sebuah angka. Tapi kalau di pola yang searah jarum jam ini ada 1 yang entah dari mana. Sedangkan 1 ini untuk 1 yang ini. 6 ini untuk yang 6 di sini dan pembagian 1 ini adalah untuk yang sebelah sini. Nah, 1 ini gimana? Kita nggak tahu ya. Nah, ini aku juga kepikiran seperti ini, tapi sepertinya ini sesuatu yang sama. Ya, jadi jawabannya adalah 2. Oke, kita ke soal terakhir. Oke, teman-teman, ini untuk soal terakhir. Soalnya sama seperti sebelumnya sebenarnya ya. Cuman penulisannya agak sedikit berbeda. Di sini katanya 4 itu sama dengan 16. 5 itu sama dengan 40. 6 sama dengan 72. 7 itu sama dengan 112. Dan 8 itu sama dengan berapa?
Nah, ini mungkin aku akan memberikan sebuah pernyataan yang benar. Ini kan pernyataan yang salah ya. Mungkin aku akan kasih satu variabel, katakanlah variabelnya adalah A ya. Jadi kita akan kasihkan ke semua angka yang di sebelah kirinya. 4A sama dengan 16. Ya, ini 4A1 ya. 5A2 sama dengan 40. 6A3 sama dengan 72. 7A4 sama dengan 112. Oke, kita ingin mengetahui nilai A1. Kita tinggal pindahin aja A4-nya ke kanan. 16 bagi 4, 4. Gitu ya. A2, 40 dibagi 5, 8. A3, 72 dibagi 6, 12. Yang terakhir, A4, 112 dibagi 7, berapa ya? Bagi 7, 6. 16 ya. Nah, ini berpola, teman-teman. Seperti yang aku bilang tadi ya. Ini sebenarnya prosesnya sama, cuman penulisannya agak berbeda. 4 ke 8 itu tambah 4, tambah 4, tambah 4, berarti selanjutnya harus ditambah 4. Berapa? 20. Berarti 8 dikali A5 yang merupakan A5-nya adalah 20, yaitu 8 kali 20 sama dengan 160. Jawabannya adalah 160. Oke, mungkin itu teman-teman untuk 5 set soal, bukan 5 set soal dong. 5 soal prediksi SNBT penalaran umum. Kali ini, apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silakan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.